Jemaat GKO yang dikasihi Tuhan, pagi ini Selasa 6 Desember 2022, saya Gembala Sidang GKO Glory, Pendeta Edison Pasaribu, bersama istri dan cucu Ruth Clarissa akan menyampaikan renungan sesuai dengan nats yang ditentukan Majelis Sinode dengan pola 4M. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita masuk dalam doa bersama sebelum kita membaca firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami semua sehat. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Semoga kuasa-Mu menguatkan kami semua. Hadir di tengah kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini dari Roma pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita menemukan ada dua pertanyaan yang akan kita gumuli. 1. Teladan apakah yang diberikan Yesus bagi kita? 2. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat dan setia kepada Tuhan? Saudara, kalau ditanyakan teladan apa yang diberikan Yesus bagi kita, yakni Kristus hadir tidak mencari kesenangannya sendiri. Tuhan Yesus tidak merasa bahwa apa yang dikerjakannya adalah pekerjaannya sendiri. Dia hadir mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus hadir di dunia bukan mau-maunya saja atau keinginannya sendiri, tetapi dia diutus oleh Bapanya di sorga. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat? Yakni berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara, renungan bagi kita Roma 15 ayat 3-4 ini dengan tema mencari kesenangan sendiri. Saudara-saudara, setiap orang pasti punya keinginan, kerinduan, cita-cita, dan harapan supaya memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Kehidupan dalam banyak hal seperti ini, umpamanya menyangkut karir, menginginkan ada keturunan, usaha semakin meningkat, kesehatan tetap bugar, pendidikan juga semakin tinggi, keluarga yang diberkati Tuhan, usaha, dan lain sebagainya, termasuk juga kehidupan pernikahan dari anak-anak berjalan dengan baik. Menurut saya, semua keinginan dan kerinduan untuk menjadi lebih baik itu pasti sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan. Tidak ada sesuatu yang kita salahkan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan mencari kesenangan kita sendiri. Jangan sampai untuk mewujudkan kesenangan kita harus mengorbankan kesenangan orang lain. Masing-masing dari kita berusaha hidup lebih baik dan menyenangkan, karena satu dengan yang lain pasti berharap demikian. Tetapi satu dengan yang lain juga pasti masing-masing beda. Sehingga tidak heran dalam perbedaan itu, dalam kepentingan-kepentingan yang beda, sering terjadi tabrakan atau benturan kepentingan. Ada yang kuat, tetapi ada yang lemah. Ada yang
berlebihan, tetapi ada yang kekurangan. Sama-sama ingin bahagia. Karena itu Tuhan mengingatkan dan menginginkan supaya kita yang kuat wajib memikirkan dan menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat, yang banyak kelimpahan, supaya dia membantu yang kekurangan, orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Mari kita berbagi kasih dan peduli dengan semua keinginan yang ada. Demikian juga saudara-saudara, dalam bidang kerohanian, ada yang kuat imannya, ada yang lemah, ada yang semangat melayani, tetapi ada yang kurang bergairah. Untuk itulah, biarlah yang kuat menjadi penolong yang lemah, bukan masa bodoh, tidak peduli, dan malahan memanfaatkan kelemahan yang lain untuk memperkuat dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Karena itu setiap kita supaya mau menjadi motivator dan penasehat rohani bagi mereka yang lemah, supaya mengalami pemulihan dan penguatan, bangkit untuk semangat mengikut Yesus. Kesenangan yang sesungguhnya apabila kita dapat berbagi kesenangan, membangun iman dan kerohanian. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus lah yang bisa menjadi contoh bagi kita yang tak pernah mencari kesenangan pribadi dan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia malahan sebaliknya memikirkan, berbuat, menanggung yang lemah untuk juga supaya mereka bisa hidup lebih baik, lebih sukacita, terutama dalam kehidupan iman, usaha, pergaulan, dan masa depan. Saudara-saudara, biarlah renungan firman Tuhan ini menolong kita yang diberkati, berbagi berkat, yang punya kelimpahan, menolong yang lemah, yang kuat juga terus memulihkan orang-orang yang punya pergumulan. Tuhan menopang kita. Amin. Saudara-saudara, bagikan firman Tuhan ini untuk semua orang yang kita temui setiap hari, mulai keluarga kita, tetangga, teman sekerja, di gereja maupun masyarakat yang lebih luas. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk berbagi sukacita, terutama kepada yang lemah, yang kuat, menolong yang punya pergumulan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya semua bertumbuh dalam iman yang semakin kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa.